Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syauki dengan NIM 22301025 akan sedikit mempresentasikan mengenai potensi dan pangsa pasar industri kreatif. Pertama, pendahuluan. Industri kreatif merupakan kegiatan ekonomi produksi yang menciptakan ide dan bukan hanya hal-hal rutin yang berulang. Di Indonesia sepanjang tahun 2020, sektor industri kreatif menyumbang cukup banyak dalam laju pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan menyumbang produk domestik bruto sebesar 1.100 triliun terhadap PDB Indonesia. Hal ini berdasarkan data Fokus Ekonomi Outlook 2020 yang dilansir dari media online Tempo. Maka dapat disimpulkan industri kreatif juga merupakan salah satu sektor yang memainkan peranan penting dalam peningkatan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, potensi dan pangsa pasar industri kreatif. Subsektor industri kreatif. Subsektor merupakan kumpulan beberapa industri berbasis kreativitas. Di Indonesia, berdasarkan pemetaan industri kreatif yang telah dilakukan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia, terdapat 17 subsektor industri kreatif, yaitu yang pertama pengembangan permainan atau game, yang kedua arsitektur, ketiga desain interior, yang keempat musik, yang kelima seni rupa, yang keenam desain produk, yang ketujuh fashion, yang kedelapan kuliner, yang kesembilan film, animasi dan video, yang kesepuluh fotografi, desain grafis atau desain komunikasi visual disingkat DKV, televisi dan radio, seni kriya, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan juga aplikasi. Kebijakan pemerintah mengenai industri kreatif. Perkembangan industri kreatif penting bagi kemajuan negara karena menopang perekonomian dan mendorong kreativitas serta inovasi bagi pelaku bisnis. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan memberi kemudahan akses permodalan, memperkenalkan produk ke daerah hingga luar negeri, memfasilitasi tempat kegiatan, dan mendukung festival seni. Sebagai regulator, pemerintah membuat kebijakan untuk melindungi dan memudahkan pelaku industri kreatif. Beberapa kebijakan pemerintah antara lain, yang pertama, mengintegrasikan aset dan potensi kreativitas. Yang kedua, mendorong inovasi dan kreativitas melalui kemudahan modal. Yang ketiga, membentuk Badan Ekonomi Kreatif disingkat Bekraf, serta meregulasi dan mendukung kreativitas dengan perlindungan hak cipta. Pembahasan selanjutnya, pangsa pasar industri kreatif. Pangsa pasar adalah presentasi penguasaan pasar oleh perusahaan, penting untuk menyusun strategi bisnis dan bersaing. Pangsa pasar tinggi berarti omset dan keuntungannya besar, namun kualitas produk dan layanan harus tetap dijaga dengan perhitungan market share sama dengan total penjualan kali 100%. Statistik ekonomi kreatif 2017 menunjukkan kuadran 3 high share dan high growth, yang hal itu mencakup kuliner, televisi, dan juga radio. Yang kedua, kuadran 4 atau high growth namun low share. Desain komunikasi mencakup desain komunikasi visual, seni pertunjukan, desain interior, aplikasi dan permainan, arsitektur, fotografi, film, animasi dan video, seni rupa, musik, periklanan, dan desain produk. Yang terakhir yaitu kuadran 1, yang mana di sini tidak ditempati oleh subsektor manapun. Artinya tidak ada subsektor industri kreatif yang tidak memiliki pangsa pasar atau pertumbuhan pasar. Selanjutnya kuadran 2, low growth, namun dengan metode high share, mencakup subsektor fashion, kriya dan penerbitan.
Prioritas portofolio. Yang pertama kuadran 3 berupa ekspansi dan penetrasi pasar. Yang kedua kuadran 4 berupa pemaksimalan promosi dan pemasaran. Yang ketiga kuadran 2 berupa inovasi produk dan layanan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu strategi peningkatan pangsa pasar. Strategi pertama yaitu CO branding atau CO marketing. Yang kedua direct advertising atau message. Selanjutnya personalized selling. Yang keempat analisis kekuatan kompetitor. Yang kelima strategi harga. Yang keenam menjadi market leader dengan produk berkualitas dan inovatif. Yang ketujuh optimalisasi pemasaran digital. Maka dapat disimpulkan bahwa penting sekali bagi pelaku industri untuk memahami dan menghitung pangsa pasar dalam menjalankan industri kreatif. Dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu industri kreatif guna bersaing dengan kompetitornya. Sekian dari saya, Muhammad Syauqi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.